Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tak pernah berhenti memanggil hati-hati yang gelisah. Terima kasih telah kembali hadir di ruang ini, ruang sunyi, ruang renung, ruang pulang. Bukan karena kebetulan langkah membawa ke sini, melainkan karena ada jiwa yang rindu untuk mendengar kembali suara keheningan. Ruang ini bukan tempat untuk diajari, melainkan tempat untuk mengingat, karena semua jawaban sejatinya sudah tertanam jauh di dalam dada. Tinggal menunggu disentuh oleh cahaya. Sobat Rumi, ada masa dalam hidup di mana segalanya tampak berjalan seperti biasa, namun batin terasa sesak, sempit, dan kehilangan makna. Wajah yang ditampilkan ke dunia tetap tersenyum, namun ada sesuatu yang remuk diam-diam di dalam. Tak jarang muncul rasa asing terhadap diri sendiri. Apa yang dulu membuat semangat kini terasa hampa. Apa yang dulu diperjuangkan kini seolah tak lagi penting. Bukan karena lelah, melainkan karena ada bagian yang tak lagi selaras, bagian yang menua dalam jiwa, dan diam-diam sedang mengucapkan selamat tinggal. Di titik ini, sebagian menyangka sedang kehilangan arah. Padahal bisa jadi ini bukan kehilangan, tapi proses kelahiran. Dan sebelum sesuatu lahir, selalu ada sesuatu yang lebih dulu mati. Diri yang lama bukan sesuatu yang salah. Ia terbentuk dari pengalaman, luka, tuntutan, dan kebiasaan. Ia hadir untuk menjaga ketika dunia terasa mengancam. Ia membentuk reaksi, membangun pertahanan, dan memoles wajah agar terlihat kuat. Namun waktu berjalan, dan jiwa yang sejati tak bisa terus tinggal di balik benteng pertahanan. Ada dorongan untuk melonggarkan beban, melepaskan peran, menggugurkan harapan-harapan palsu yang dulu begitu dikejar. Disinilah diri lama mulai goyah, bukan karena lemah, tapi karena sudah selesai, sudah cukup berperan, sudah tiba waktunya untuk pergi, agar yang sejati dapat perlahan muncul. Namun perpisahan selalu membawa rasa sakit, apalagi bila telah bertahun-tahun menyatu dalam satu tubuh. Tak mudah melepaskan cara berpikir yang lama, kebiasaan yang mengakar, dan suara-suara batin yang selama ini terasa seperti kebenaran. Tapi jika tak dilepaskan, perjalanan hanya akan berputar di tempat yang sama. Ketika segala yang dulu terasa masuk akal mulai tak lagi menjawab, itulah undangan untuk diam. Bukan berhenti tapi menepi. Karena jawaban tak selalu muncul dari banyaknya langkah, kadang ia muncul dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Saat yang lama mulai retak, jiwa tidak sedang hancur. Ia sedang diberi ruang untuk mekar. Dan kadang, hanya dari puing-puing diri yang lama, cahaya diri yang sejati mulai tampak. Maka jika hari ini hati terasa berat, pikiran terasa kusut, dan makna hidup terasa jauh, barangkali bukan karena ada yang salah. Barangkali ini adalah waktu yang ditentukan untuk mengalami satu proses penting. Kematian diri yang lama. Karena tak ada kelahiran tanpa kematian, tak ada kebangkitan tanpa perpisahan, dan tak ada jiwa yang utuh tanpa lebih dulu retak. Perjalanan ini tak menjanjikan jalan yang mudah, tapi ia membawa pada kebenaran. Bukan kebenaran orang lain, tapi kebenaran yang tinggal diam di relung hati terdalam. Mari berjalan bersama. Tak perlu buru-buru. Cukup satu langkah dan satu keheningan dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan jiwa. Selalu ada titik di mana sesuatu mulai terasa sempit. Bukan karena jalan mengecil, tapi karena yang dibawa terlalu banyak. Diri lama itu seperti pakaian yang dulunya terasa nyaman, namun kini mulai sesak karena jiwa sedang bertumbuh dan apa yang lama tak lagi muat untuk menampung cahaya yang baru. Rumi menuliskan dalam Masnawi, "Kamu dilahirkan dengan sayap. Mengapa lebih memilih merangkak seumur hidup?" Ada banyak lapisan dalam diri manusia. Ada yang terbentuk karena cinta, ada yang tumbuh karena luka,
Ada suara hati yang halus, dan ada pula bisikan yang lahir dari rasa takut, dari pengalaman ditinggalkan, dikhianati, atau diremehkan. Semua itu membentuk diri. Diri yang bereaksi, diri yang berusaha kuat agar tak terluka lagi, diri yang kadang berpura-pura bahagia agar tak tampak lemah di hadapan dunia. Namun dalam keheningan, jiwa tahu ada sesuatu yang tidak sejati. Ada bagian yang hanya bertahan karena terbiasa. Ada yang dipertahankan bukan karena cinta, melainkan karena belum siap melepaskan. Dalam hidup, ada fase di mana peran-peran yang selama ini dikenakan mulai retak. Peran sebagai anak yang selalu menurut, sebagai pasangan yang selalu mengalah, sebagai teman yang tak pernah menolak, sebagai sosok yang selalu kuat di mata semua orang. Tapi, apakah itu benar-benar diri yang asli? Atau hanya diri sementara yang dibentuk agar bisa diterima? Ketika pertanyaan itu muncul, bukan berarti sedang tersesat, melainkan sedang bangun dari tidur yang panjang. Seperti yang Rumi sampaikan, bangkitlah, wahai jiwa yang tidur. Saatnya membuka mata sebelum ajal benar-benar menjemput. Namun tak ada kebangkitan tanpa rasa kehilangan. Diri lama tak akan pergi tanpa perlawanan. Ia akan membuat batin ragu. Benarkah harus berubah? Bukankah ini semua sudah nyaman? Bukankah perubahan hanya akan menambah luka? Di sini jiwa diuji, bukan untuk melawan yang lama dengan kekerasan, tapi untuk melihatnya dengan penuh kasih. Karena diri lama itu juga pernah berjasa. Ia adalah versi yang menyelamatkan saat dulu dunia terasa gelap. Ia adalah pelindung, penjaga, penyelamat sementara, maka tak perlu disalahkan. Cukup dipeluk, didoakan, dan dilepas dengan damai. Rumi mengingatkan, tinggalkan apa yang telah mati dalam dirimu, agar kehidupan sejati bisa menyapa. Diri lama tak perlu dihancurkan. Ia hanya perlu disadari bahwa perannya sudah selesai. Dan dalam kesadaran itulah, jiwa mulai lapang untuk menerima kehadiran diri yang baru. Lebih jujur, lebih ringan, lebih merdeka. Ketika diri lama mulai surut, akan muncul keheningan. Dan dalam keheningan itu, hadir kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Hanya bentuk yang berubah. Seperti sungai yang terus mengalir, namun tetap sungai. Seperti angin yang terus bergerak, namun tak pernah kehilangan esensinya. Begitu pula jiwa manusia, tak pernah hilang, hanya terus menyingkap lapisan-lapisan yang menutupi cahaya aslinya. Pada titik ini, proses transisi akan terasa aneh. Orang-orang terdekat mungkin tak memahami. Lingkungan lama bisa jadi menolak, namun tak perlu panik. Apapun yang sejati akan bertahan, dan yang tak selaras akan melepaskan diri dengan sendirinya. Seperti bunga yang mekar di musimnya, jiwa pun akan menemukan ruang untuk tumbuh, asal berani melewati malam panjang dengan penuh percaya. Rumi menulis, musim semi tidak datang karena bunga takut gugur, tapi karena bunga berani menyerah pada takdir alamnya. Maka ketika hati terasa diguncang, bukan pertanda kiamat batin, tapi awal dari musim baru. Pemahaman ini bukan untuk menyuruh berubah, bukan pula untuk menggugat yang lama, namun untuk memberi ruang kepada jiwa yang mungkin sedang dalam proses melepaskan. Jika sedang merasa bingung, biarlah itu menjadi bagian dari perjalanan. Jika sedang merasa hampa, biarlah itu menjadi tempat bagi cahaya baru untuk mengisi. Karena seperti bumi yang diam saat musim dingin, jiwa pun punya waktu-waktu di mana ia tampak diam, padahal sedang mempersiapkan kelahiran besar di dalam. Dalam perjalanan melepaskan diri lama, seringkali yang paling sulit bukan perubahan di luar, melainkan pergolakan yang terjadi di dalam. Bukan karena tidak tahu jalan ke depan, melainkan karena bagian dalam diri masih menggenggam masa lalu dengan erat. Ada rasa takut untuk kehilangan yang sudah akrab, meski sadar bahwa yang lama tak lagi membawa damai. Sebagian dari jiwa merasa rindu pada kedamaian baru, namun bagian lain masih terikat pada kebiasaan lama.
cara bicara, cara berpikir, bahkan cara mencintai. Proses ini bukan soal mempercepat, melainkan soal mengizinkan. Mengizinkan apa yang dulu melindungi untuk kini beristirahat. Mengizinkan luka yang dulu menguatkan untuk sekarang disembuhkan. Mengizinkan kebiasaan membela diri untuk perlahan dilepaskan karena kesadaran baru telah hadir menggantikannya. Rumi menulis dalam Masnawi, jangan berpikir bahwa jalan telah tertutup hanya karena pintu-pintu lama telah tertutup. Tuhan membuka pintu yang tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Saat sesuatu ditinggalkan, jiwa yang terbiasa dengan keterikatan merasa cemas. Akan kemana setelah ini? Bagaimana jika tidak ada yang menggantikan? Namun seperti pohon yang tak mencemaskan gugurnya daun, karena tahu bahwa musim semi akan datang, jiwa pun diajak untuk percaya bahwa setelah kehampaan akan datang kelimpahan. Setelah sunyi akan datang makna yang lebih jernih. Proses pelepasan bukan seperti memotong tali dengan pisau tajam. Lebih sering ia seperti kain yang perlahan usang. Benang demi benang terurai sampai akhirnya terlepas dengan sendirinya. Tak perlu tergesa, tak perlu dipaksa. Yang perlu adalah kesediaan untuk hadir, untuk merasakan, dan untuk tidak menolak perasaan yang muncul. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang. Hari di mana diri lama terasa lebih aman, lebih mudah, lebih akrab. Tak mengapa. Pulang sebentar bukan berarti gagal. Penting adalah sadar bahwa kini ada pilihan lain. Pilihan untuk tetap tinggal dalam keheningan meski belum tahu persis akan menjadi apa. Jiwa tidak akan pernah sampai ke taman jika tidak berani meninggalkan padang gurun kebiasaannya. Melepaskan diri lama kadang membuat dunia terasa sunyi. Lingkaran lama perlahan memudar. Kata-kata yang dulu sering dipakai kini terasa asing di lidah. Keinginan-keinginan lama mulai kehilangan daya tarik. Namun di balik semua itu sedang tumbuh sesuatu yang baru, yang belum bisa dijelaskan, tapi perlahan bisa dirasakan. Ada kebeningan baru dalam diam. Ada ketenangan yang muncul bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari penerimaan dalam hati sendiri. Ada kebahagiaan yang tak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada keutuhan yang hadir tanpa alasan. Proses ini mungkin tak disadari oleh banyak orang, tapi jiwa yang melewatinya akan tahu. Inilah jalan pulang yang sesungguhnya. Dulu saat luka datang, diri lama yang merespons. Kini saat luka datang lagi, kesadaran yang menjawab. Dulu saat dunia tak adil, diri lama marah dan melawan. Kini jiwa mengamati, menangis mungkin, tapi tidak hancur. Perbedaan itu tak tampak di luar, namun di dalam terasa seperti bumi yang bergeser. Kematian bagi si bijak adalah kelahiran. Karena dari satu bentuk, ia berpindah ke bentuk yang lebih tinggi. Maka dalam melepaskan diri lama, bukan sedang kehilangan sesuatu, tapi sedang kembali kepada bentuk yang lebih jernih, lebih sejati, lebih bersih dari keinginan untuk menjadi sesuatu yang lain. Tidak semua orang akan mengerti perjalanan ini. Dan itu tak masalah, karena ini bukan perjalanan untuk dipamerkan. Ini adalah perjalanan sunyi yang hanya dimengerti oleh yang benar-benar mau menyelami dalam diamnya malam. Dalam redupnya cahaya, jiwa mulai memahami, tidak semua perpisahan adalah kehilangan, sebagian adalah pembebasan. Dan ketika diri lama benar-benar siap untuk dilepas, jiwa tak merasa lebih baik dari siapapun. Tidak pula merasa telah sampai. Ia hanya merasa lebih lapang, lebih tenang, dan lebih damai meski dunia belum berubah. Setelah diri lama perlahan dilepas, jiwa akan memasuki ruang yang tak lagi bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tidak selalu disertai kebahagiaan besar, tidak pula euforia sesaat.
Justru sebaliknya, yang muncul adalah keheningan. Bukan hampa tapi lapang. Bukan kosong tapi bersih. Ruang batin terasa tenang karena tak ada lagi yang dikejar untuk membuat diri merasa cukup. Jiwa seperti baru saja dilahirkan kembali, bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam kesadaran, bukan menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi diri yang utuh. Rumi berkata, "Jangan mencari cinta, tapi carilah semua penghalang dalam dirimu yang menghalangi cinta untuk masuk." Begitu pula jiwa. Ia tak sedang mencari kebahagiaan di luar. Ia sedang membersihkan jalan agar kebahagiaan alami bisa muncul dari dalam. Jiwa yang lahir kembali bukan berarti tak lagi terluka, tapi ia tak lagi membangun identitas dari lukanya. Ia boleh bersedih, tapi tak lagi tenggelam dalam kesedihan itu. Ia tetap menjalani kehidupan sehari-hari, namun dengan cara yang lebih hadir, lebih sadar, lebih penuh kasih. Dan yang paling nyata dari kelahiran ini adalah hilangnya kebutuhan untuk berpura-pura. Tak ada lagi keinginan untuk membuktikan diri. Tak ada lagi usaha keras untuk disukai. Tak ada lagi kepanikan ketika ditinggalkan, karena telah dipelajari satu kebenaran penting, bahwa keutuhan tak datang dari luar, melainkan dari kedamaian batin yang tidak bergantung. Jiwa yang baru tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia lebih banyak diam, karena tahu bahwa banyak hal tak perlu dijelaskan, cukup dijalani. Keheningan menjadi rumah baru. Dalam keheningan itulah, jiwa merasakan kembali pelukan Tuhan yang tak pernah pergi. Rumi menulis, "Diam adalah bahasa Tuhan. Segala sesuatu yang lain hanyalah terjemahan yang buruk." Diam bukan berarti pasrah tanpa arah. Diam dalam kelahiran jiwa adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Diam yang tahu bahwa hidup ini bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang bagaimana menyikapi apa yang datang dan pergi. Kelahiran jiwa ini tak selalu tampak dari luar. Ia tidak membutuhkan pengakuan, karena bukan dunia yang diminta untuk berubah, tapi cara memandang dunia yang kini telah berbeda. Dan ketika jiwa mulai menyatu dengan ketenangan baru ini, hal-hal yang dulu tampak penting, kini menjadi sederhana. Persaingan kehilangan artinya. Kepemilikan tak lagi membebani. Kesalahan orang lain tak lagi menjadi beban hati. Jiwa baru tidak hidup dalam dendam, karena tahu bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk membebaskan diri dari rantai luka lama. Ia belajar menerima segala yang tak bisa dikendalikan dan justru menemukan kedamaian di balik ketidakpastian itu. Dan saat menyentuh titik ini, jiwa bukan hanya sembuh, ia menjadi penyembuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberadaannya, dengan keheningan yang menenangkan, dengan getaran yang menyejukkan, dengan tatapan yang membawa pulang. Rumi menyampaikan dalam Masnawi, "Kau lahir dengan potensi, kau lahir dengan kebaikan dan kepercayaan, kau lahir dengan ideal dan impian, kau lahir dengan sayap, kau bukan diciptakan untuk merangkak, jadi jangan melakukannya. Kau memiliki sayap, belajarlah untuk menggunakannya dan terbang. Dan kini saatnya membuka sayap itu, bukan untuk terbang tinggi dan dilihat dunia, tapi untuk melayang ringan di atas luka-luka lama, dengan lembut, dengan penuh syukur, tanpa dendam dan tanpa beban." Jalan spiritual bukanlah jalan keluar. Ia adalah perjalanan kembali ke dalam. Kelahiran bukanlah pencapaian, melainkan pengingatan bahwa sejatinya jiwa telah utuh sejak awal, hanya tertutup oleh debu ketakutan, keraguan dan kelekatan. Dan saat semua itu perlahan luruh, yang tersisa hanyalah satu hal: cinta yang tak bersyarat, yang tak tergantung siapa atau apa. Cinta yang diam-diam menuntun jiwa kembali pulang dari semesta luar menuju semesta dalam. Saat kita duduk dalam diam,
Dalam hening yang memeluk, mungkin akan terasa samar-samar suara batin berbisik, apa yang harus ditinggalkan dan apa yang tetap dibawa. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, melainkan untuk dihidupi. Setiap manusia memiliki perjalanan batinnya masing-masing. Ada yang harus melepaskan kemarahan yang telah berkarat di hati, ada yang harus menguburkan luka lama yang disimpan rapi di balik senyum. Dan ada pula yang tengah bergulat dengan peran-peran lama yang selama ini dianggap sebagai identitas. Padahal hanya pakaian yang dipakai terlalu lama. Rumi berkata, mati sebelum mati, itulah rahasia sejati kehidupan. Karena hanya dengan itu, tirai pun tersingkap dan hakikat akan tampak. Mati sebelum mati bukan kehancuran, melainkan pembukaan sebuah kelahiran baru. Diri lama yang penuh luka, penuh penyangkalan, penuh keterikatan, pada akhirnya akan lelah juga. Dan yang tersisa bukanlah kehampaan, tapi kelegaan. Bukan kehancuran melainkan keluasan. Karena jiwa sejatinya tidak akan pernah mati, hanya berubah bentuk. Ada masa di mana seseorang tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi mendambakan pujian, tidak lagi takut ditinggalkan. Bukan karena menjadi apatis, tapi karena telah pulang ke pusat jiwanya dan menemukan kedamaian di sana. Dan barangkali ketika seseorang mampu menatap diri lamanya dengan kasih, memeluknya satu kali sebelum melepaskannya, maka saat itulah ia benar-benar hidup. Untuk pertama kalinya, mati yang tidak menyakitkan, melainkan membebaskan. Mati yang tidak menghancurkan, melainkan melahirkan. Seperti kupu-kupu yang tidak lagi menyesali saat menjadi ulat, tapi juga tak pernah kembali ke kepompong lamanya. Dan di akhir segalanya, hanya cinta yang akan tinggal. Karena hanya cinta yang tidak pernah mati. Terima kasih sudah hadir dan menyimak hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi cermin yang lembut bagi siapapun yang mendengarnya. Jika merasa tergerak, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar atau bagikan kepada siapa saja yang mungkin sedang berada di ambang perubahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita terus belajar menjadi jiwa yang lebih lapang, lebih ringan dan lebih pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.